kita akan mulai membahas tentang apa itu virtual machine dan apa itu containerized atau container, dan apa keunggulannya dari dua pendekatan teknologi ini. Pertama, kita akan membahas dulu tentang apa itu virtual machine. Kalau kita ilustrasikan, setidaknya kedua teknologi ini berjalan di atas satu fondasi physical hardware, atau sering kita sebut juga bare metal. Maka kalau kita beri gambaran di sini, kita bisa menyebutnya ini adalah hardware gitu ya. Di atas hardware tentu ada operating system. Maka kita tambah satu layer baru di sini, dan kita bisa sebut di sini adalah OS. Di dalam OS ini, di dalam teknologi untuk menjalankan virtualisasi ada namanya hypervisor. Hypervisor ini adalah sebuah software yang bantu mengemulasi hardware, yang nanti hardware emulasi ini akan dibaca oleh virtual mesin yang akan dideploy di atasnya. Maka kalau kembali ke sini, kita punya satu kotak baru yang mungkin warnanya kita bisa bedain. Ini ada satu kotak seperti ini. Kita tambah di sini layer namanya hardware. Kita bisa tambah layer lagi di sini namanya OS. Baru kita nambah di sini aplikasi kita. Dan aplikasinya nanti bisa ada beberapa, aplikasi 1, aplikasi 2, dan seterusnya. Karena dari perspektif aplikasi di sini, dia hanya melihat dia ada di dalam sebuah OS dan di dalam sebuah hardware gitu. Dia tidak tahu apakah hardware-nya ini fisikal atau virtual. Dan karena scope-nya ini virtualisasi, kita memungkinkan untuk bisa bikin atau membuat beberapa emulasi hardware. Kita bisa bikin lagi di sini satu virtual machine yang tentu komposisinya akan sama. Ada hardware, ada operating system, kemudian nanti ada app lagi, ada app 1, ini ada app 2, dan seterusnya gitu ya. Oke, dan kalau kita tarik garis besar, bahwa ini adalah gambaran sederhana dari sebuah proses virtualisasi yang berjalan di atas bare metal dan operating system. Nah, sekarang kita ke teknologi yang satu lagi, teknologi containerized. Kalau kita ilustrasikan, mirip, dia berjalan di atas sebuah hardware gitu ya. Di sini ada hardware. Kemudian di atas hardware tetap dibutuhkan sebuah operating system. Kemudian dari operating system ini baru kita deploy aplikasi containerized kita. Di sini adalah app 1, ada app 2, app 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam posisi ini, kita bisa melihat bahwa pendekatan dari virtual machine, hardware itu diemulasi di dalam operating system. Dan dari perspektif aplikasi, dia tetap melihat hardware, dia melihat OS. Kalau kita lihat di sini, operating system yang digunakan itu bisa aja beda. Mungkin di sini ada Ubuntu, di sini ada CentOS atau Debian, nanti ada Windows, BSD, dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita bandingkan, di sisi yang satunya, di sisi containerized, OS-nya itu semua depend sama OS host-nya. Nah, apa yang membedakan? Di proses containerized ini terjadi proses namanya namespacing. Jadi kernelnya sama, kernel yang ada di OS ini, dan itu di namespace atau dipisahkan, dienkapsulasi gitu ya. Sehingga seolah-olah dari aplikasi ini dia punya namespace-nya sendiri, dari sini juga namespace-nya sendiri, dan seterusnya. Dan dari container 1 ke container 2, dia independen. Kita bisa aja deploy di sini aplikasi web misalnya, sementara di sini kita bisa deploy DB misalnya, dan seterusnya. Dan dari gambaran singkat ini, kita lihat bahwa layer di operating system itu cukup banyak. Ada physical hardware, ada host OS. Ini kita nyebutnya host gitu ya. Dan sementara di sini adalah guest gitu. Guest OS, host OS, guest OS. Sementara di konsep di
containerized, tidak ada lagi host dan guest, tapi semua langsung diemulasi ke dalam kontainernya masing-masing. Tentu nanti akan ada beberapa keuntungan. Kenapa kita memilih teknologi yang berbasis containerized? Nanti mungkin lebih light, deployment lebih cepat, karena tidak banyak layer yang harus disiapkan, dan seterusnya. Oke, dari sini mudah-mudahan cukup jelas penjelasan apa itu container dan virtual machine. Nanti kan kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini di aplikasi kita. Terima kasih.